Wacana 13. Tidak berlaku zalim. Seorang murid orang yang hendak berjalan menuju Tuhan harus menghindarkan diri dari perbuatan zolim, terutama kepada orang lain. Ini adalah masalah serius yang tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Adapun zolim pada diri sendiri selain syirik, walau hal itu tetap tercatat, tidak akan diperdulikan oleh Allah kalau mau bertaubat. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Menurut Ali Al-Khawas, berbuat zolim terhadap orang lain ada 3 macam, berhubungan dengan badan, berhubungan dengan harta dan yang berhubungan dengan harga diri atau kehormatan. Zolim yang berhubungan dengan badan, seperti pembunuhan, pemukulan dan lain-lain, hukumannya telah banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Yang berhubungan dengan harta, hal ini tidak akan bisa selesai kecuali dengan mengembalikan harta yang diambil kepada pemiliknya yang sah, atau kepada ahli warisnya. Bila yang berhak telah meninggal, ia harus banyak sedekah dengan atas nama orang yang dizolimi. Bila tidak mampu, harus banyak berbuat baik yang nantinya bisa digunakan sebagai pembayaran ganti rugi kepada yang dirugikan. Bila tidak, maka ia hendaknya bersiap-siap untuk menanggung dosa dan tuntutan orang yang disakiti di akhirat kelak. Sungguh, siapa yang mempunyai kebaikan tetapi pernah menyakiti orang lain akan diambil kebaikannya untuk diberikan kepada orang-orang yang pernah dirugikan. Bila tidak mempunyai kebaikan atau kebaikannya habis, maka dosa dan kesalahan orang-orang yang pernah disakiti ditimpakan kepada orang tersebut. Sedemikian, sehingga ia tidak mempunyai apa-apa kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Al-Hadid. Adapun penzoliman yang berhubungan dengan harga diri dan kehormatan, maka hal itu bisa dijelaskan sebagai berikut. Bila perbuatan zolim itu berhubungan dengan gunjingan, hal itu ada kalanya sudah sampai didengar oleh yang digunjing, atau belum. Bila sudah didengar, maka orang yang menggunjing harus segera datang dan minta maaf. Bila belum, maka yang bersangkutan harus banyak memintakan ampun atas orang yang dizolimi. Tidak perlu datang dan minta maaf, sebab hal itu justru malah akan menimbulkan dendam dan kemarahan. Selain itu, ada juga perlakukan zolim yang samar, apakah ia zolim pada diri sendiri, atau zolim pada orang lain, seperti zina. Di sini perlu diperhatikan, bila orang yang dizina pihak perempuan mengajak dahulu, maka itu berarti zolim pada diri sendiri. Sebaliknya, bila pihak laki-laki merayu dan memaksa wanita untuk melakukan zina, maka itu berarti juga zolim pada orang lain. Laki-laki itu telah merusak kehormatan wanita, merusak kehormatan keluarganya dan merusak masa depannya. Kehormatan adalah sesuatu yang sangat penting. Tanggung jawabnya lebih berat daripada soal harta. Abu Al-Mawahib Asy-Syadzili menyatakan, banyak murid yang tidak bisa naik ke hadlirat ilahi karena persoalan ini, terjerumus dalam soal harga diri orang lain, seperti menggunjing dan lain-lain. Maka, siapa yang terlanjur menggunjing orang lain, hendaknya ia membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falq dan Anas. Niatkan pahala bacaan tersebut pada orang yang disakiti atau dizolimi. Rasul pernah bersabda, keburukan menggunjing dan pahala surat-surat di atas akan dating ke hadapan Allah. Saya berharap, keduanya akan seimbang.